Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Walladzi na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Anak-anak semua yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, Pak Andi mengajak pertama-tama bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan selalu kenikmatan pada kita dengan bukti hari ini kita semuanya sehat. Ada yang sudah mandi, ada yang sudah sarapan, insya Allah semua sudah mandi, dan sebagian ada yang sudah sarapan dan yang belum, tidak masalah, yang penting kondisinya fit gitu ya. Yang belum mandi, ya pokoknya ketawa aja, ya nggak apa-apa, nggak kelihatan, nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa. Kalau bisa, yang penting bersih, yang penting segar, tapi ke depan diusahakan sudah mandi gitu ya. Ya, yang penting segar. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita doakan kepada para perantara agama mulai junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para tabi'in, wa man tabi'ahum ila yaumiddin, termasuk para kiai, para alim ulama yang telah memperjuangkan agama ini, ya, melestarikan pelajaran agama ini. Semua kita ucapkan kalimat syukur alhamdulillah jazahumullahu khairan. Dan kepada anak-anakku semua yang berbahagia kelas 6A, 6B, SDN 01 Jakarta Timur, semua kami ucapkan syukur, terima kasih, jazakumullahu khairan. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, mohon nama akun disesuaikan. Ini ada satu yang belum, Oppo A3s siapa ya? Bisa diinformasikan? Oppo A3s. Biar Pandi ganti. Oke, Oppo A3s coba buka video yang pakai HP Oppo A3 supaya Pak Andi bisa mengenal. Nanti absen di sini. Absen Pak Andi ambil dari sini ya. Ganti namanya semua. Oke, kalau nanti namanya nama HP nanti gimana? Oke, sudah tidak ada. Sudah diganti. Oke, baik. Kita lanjutkan pelajaran 4 anak-anak ya. Kemarin kita sudah bahas pelajaran 3, sekarang pelajaran 4. Tunggu sebentar, Pak Andi buka materinya. Oke. Baik, pelajaran 4 yaitu ayo membayar zakat. Betul? Sudah dilihat di situ, teman-teman? Bentar, Pak Andi sesuaikan dulu. Oke. Baik. Baik, anak-anakku semua yang berbahagia. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama. Kita awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke. Siapkan buku atau alat tulis yang lain untuk barangkali menulis sesuatu yang tidak ada di buku. Pelajaran 4, ayo membayar zakat. Perhatikan ilustrasi gambar di layar bahwa di situ ada seorang panitia zakat disebut amil menerima zakat dari jamaahnya. Di situ anak kecil ya. Baik. Yang kemudian yang kedua, cermati ada suatu pasar. Ini toko buah ini di pasar gitu ya. Bahwa ini menunjukkan perdagangan atau tijaroh. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan zakat mal. Kemudian orang yang bekerja di kantor, dia berarti punya gaji ya. Gaji atau penghasilan, nanti juga ada hubungannya dengan zakat kalau di sini. Dan juga bertani hasil pertanian ada juga hubungan dengan zakat mal. Apa sih zakat itu? Di sini dalam gambar ini diilustrasikan antrian di suatu lazis, lembaga amil zakat infak sedekah. Mereka ingin menyerahkan zakat sedekahnya kepada lazis. Ya. Nah, anak-anakku semua yang berbahagia, setiap bulan Ramadan, Ririn selalu mengajak Fadil, adiknya, untuk membayar zakat di masjid dekat rumahnya. Fadil, yuk kita siap-siap pergi ke masjid membayar zakat fitrah. Ajak Riri kepada adiknya. Fadil masih senang bermain mobil-mobilan sehingga enggan menyahut. Kemudian Riri menghampiri Fadil sambil berujar berkata, Fadil, ayo dong siap-siap ke masjid untuk membayar zakat. Nah, ini zakat fitrah diantaranya. Karena ketika kita Ramadan, kita membayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah hanya dibayar di bulan Ramadan. Iya Kak, kata Fadil. Kemudian Riri dan Fadil membawa 2,5 kg beras yang sudah dipersiapkan ibunya. Kedua kakak beradik yang masih duduk di sekolah dasar itu mohon izin kepada ibunya untuk ke masjid membayar zakat fitrah tadi. Ya, tadi ilustrasinya yang digambar tadi. Membayar zakat fitrah senilai berapa? Ini mohon tulis nih isinya. Zakat fitrah satu orang atau satu anak ini satu sok kurang lebih 2,7 kilogram beras. Karena kita umumnya memakan beras ya. Ya. Kemudian tadi betul Riri dan Fadil setelah izin ke orang tuanya, dia berangkat menuju masjid dan membayar zakat di sana, membayarkan zakat di masjid tersebut. Intinya zakat menurut bahasa adalah bermakna membersihkan ini. Membersihkan ya. Tapi menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya setelah nisab. Kalau apa sih nisab? Nah, sebentar dulu. Pada ulangi, zakat adalah maknanya membersihkan. Kalau secara istilah artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab ya, untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan atau sesuai kriteria yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an. Nah, ya.
apa sih nisab tadi? Nisab itu adalah sudah mencapai batas. Jangan dibaca anak-anak bahwa kata ibu guru agama setiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat. Jadi kalau sekarang kita membayar zakat fitrah kan kita belum mampu cari uang. Nah ini kalau belum mampu untuk anak-anak maka dibayarkan oleh orang tuanya. Tuh, kalau fakir miskin bagaimana Pak? Untuk apalagi sekarang ya harus zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu harus dimampu-mampukan, hukumnya wajib. Kalau tidak mampu tinggal lapor amil atau pinjam nanti supaya amil membantu menyiapkan. Insya Allah kita mudah kok, tinggal minta bantuan saja. Selama betul-betul tidak mampu, Insya Allah Allah akan menolong memberikan solusi gitu ya. Ini yang perlu diambil sikap kebiasaan adalah aku siap membayar zakat tepat waktu. Aku siap membayar zakat tepat waktu. Kalau zakat fitrah ya di bulan Ramadan. Nah, oke. Tadi di awal pelajaran Bandi menyinggung atau menyampaikan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sekarang kita pelajari macam-macam zakat. Ya, macam-macam zakat apa aja sih? Ya. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi seluruh umat Islam yang mampu. Ini maksudnya dalam zakat ini tidak hanya zakat fitrah saja di bulan Ramadan, ya, tapi ada juga zakat mal. Nih, jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun, nah ini nisab. Batas jumlah tertentu dalam 1 tahun. Di kurun waktunya setahun. Itu namanya nisab. Ya. Zakat fitrah, kalau zakat fitrah tadi jelas ya, mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Ini 2,5 sampai 2,7 ya. Kalau kita ukur detailnya itu 2,5 sampai 2,7. Itu 3,5 liter itu. Satu sok. Satu sok apa namanya? Ukuran di Arab satu sok. So'an min tamrin so'an atau min syair, ya itu satu dalam Al-Quran satu sok. Satu sok itu kurang lebih 2,5 kg, 2,7 kg atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok lainnya. Kalau orang Maluku misalkan makannya sagu ya udah sagu aja nggak apa-apa. Orang Jawa Timur kalau ada yang suka makan nasi jagung ya udah itu nasi jagung itu. Karena yang dimakan pokok itu ya nasi jagung atau sagu. Kalau di Jakarta insya Allah semuanya beras. Tapi mohon maaf ada kok di tanggapan di sini orang tuh nggak mau makan nasi, maunya makan mie bihun. Pokoknya mie bihun aja. Berarti kan itu jagung berarti ya. Nah, tapi misalkan makanannya tadi mie bihun, kemudian bayar zakatnya beras, ya tidak apa-apa karena lebih tinggi nilainya. Itu nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Beras atau bahan makanan pokok tadi setelah terkumpul dikumpulkan oleh amil namanya ya, petugas zakat itu namanya amil ya. Kemudian dihimpun dibagi sesuai kriteria yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an nanti ya. Ada fakir, miskin, ada ibnu sabil dan sebagainya, mu'alaf dan sebagainya nanti ya. Termasuk amil sendiri yang menghimpun juga akan mendapatkan bagian walaupun tidak banyak ya. Oke. Semuanya diberikan diantaranya diberikan orang yang tidak mampu supaya bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri ini. Supaya nanti tidak ada yang meminta-minta ya. Menikmati hari Idul Fitri semuanya bisa menikmati, bisa merayakan ya kan. Bisa bikin ketupat sayur. Ketupat, bisa bikin rendang, ya, kan enak. Oke, kemudian tadi kan zakat fitrah nih. Nah, sekarang zakat mal, ya. Sekali lagi A zakat fitrah, ya. Kemudian B zakat, mohon maaf,
orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Mohon maaf, ini belum kelewatan. Ini yang wajib, mohon bisa ditulis, beragama Islam, semuanya ini, usia berapapun harus sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau bagi yang belum mampu, ya tadi anak-anak atau masih usia bayi, ya orang tuanya lah yang menyiapkannya. Kemudian memiliki penghasilan cukup tadi. Kemudian orang yang masih hidup, ya ini, pokoknya orang masih hidup. Kalau dia hidup, berarti wajib bayar zakat. Hidup walaupun hidupnya baru sehari, mohon maaf, baru 2 jam misalkan. Jadi subuh baru lahir, jam 4 baru lahir. Sedangkan nanti jam 7 atau jam 6 sholat Id. Ya udah itu berarti harus bayar zakat itu. Ya. Pokoknya sebelum sholat Id lah. Nah, ya. Ini dibayarkan lah. Mohon maaf, Ramadan bukan Idul Id, saya ralat kembali. Gini, sebelum buka, jadi jam 6 adzan maghrib, puasa terakhir, jam 5 lahir. Tapi kalau tadi lahirnya itu malam takbiran, ya disarankan tetap bayar zakat saja. Lebih hati-hatinya tetap bayar zakat. Gitu, ya. Ini zakat fitrah yang wajib seluruh umat Islam berapapun usianya. Kemudian zakat yang kedua zakat mal. Mal disebut juga harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab itu batas tertentu dalam 1 tahun. Ya. Jadi lamanya waktu suatu harta dimiliki orang itu dalam jumlah tertentu selama setahun. Ini mohon semua diperhatikan ini. Atau bisa diulang-ulang dalam video atau dibaca kembali nanti. Contoh, seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Berarti gimana? 85 gram, saya ulang kembali. 85 gram dikalikan harga emas. Misalkan saat itu 400, kalau sekarang berapa ya? Kurang lebih 600 ya kalau nggak salah. 600.000 sekarang. Ini kita ambil contoh aja 400.000 ya 1 gramnya ya. Sehingga nilai nisabnya adalah 85 gram kali 400 sama dengan 34 juta. Jadi zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%-nya dari 34 juta, yaitu 850.000 rupiah. Contoh, kalau ternyata emasnya ada 100 gram, ya tinggal dikalikan. 100 kali 400.000 berarti berapa? 40 juta. Kalau emasnya ternyata ada 200 gram, dikalikan terus. Dari hasil perkalian dikali 2,5%. Itulah yang dikeluarkan dalam setahun sekali saja. Ya. Jadi zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada haknya fakir miskin, haknya ibnu sabil dan sebagainya. Jadi haknya harta ya di zakat itu, ya. Nanti akan diberikan kepada yang membutuhkan. Membersihkan harta sebagaimana kita memakan ayam, dimakan hanya dagingnya. Bulu dikeluarkan, dihilangkan, kemudian kulit, masuk kulit ceker, itu kan ada yang suka ceker itu. Maksudnya dimakan mentah-mentah nggak mungkin. Dibersihkan dulu kan. Nah, contoh sama dengan harta kita. Harta kita tidak dimakan semuanya. Sebagian kita keluarkan untuk zakat, untuk membersihkan. Dan bukan berarti zakat harta yang dikeluarkan untuk zakat itu kotor, tidak. Itu kotoran, tidak. Tadi kalau Pak Andi contohkan ayam kan berarti itu bulunya kotoran. Berarti harta itu kotor, loh tidak. Harta yang kita bayarkan kepada amil yang menjadi disebut zakat itu bukan harta kotor, itu sebagai pembersih. Sama-sama harta bersih, itu sama-sama harta kita. Ya. Jangan sampai menganggap harta atau barang yang menjadi zakat itu adalah kotoran sehingga tidak mau menerima dari hasil zakat. Oh jangan. Itu semua harta yang baik. Ya.
Syarat wajib zakat mal yaitu pemilik harta adalah orang Islam. Pemilik harta itu balik, sudah berakal, maksudnya sudah dewasa dan berakal. Kemudian harta tersebut termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Contohnya apa? Emas, ya, pertanian dan sebagainya. Harta tersebut telah mencapai setahun, usianya sudah setahun, umur apa? Masa nisabnya tadi loh. Punya emas nilai seberat 100 gram kan sudah nisab itu. Ya, dan sudah setahun dimiliki. Berarti dia wajib untuk dizakati. Kalau belum setahun ya tidak wajib. Ya anak ya. Kalau belum setahun tidak wajib. Kemudian harta tersebut milik sendiri, bukan milik orang lain. Ya. Itulah syarat wajib zakat mal. Kemudian jenis-jenisnya ya adalah diantaranya perhiasan emas atau perak yang disimpan. Nah kalau perak nanti dikonversikan nilai emas. Dikonversikan artinya dinilai senilai emas, nanti berapa perbandingannya itu ya. Uang yang disimpan yang telah mencapai 1 tahun, ini kanzu, apa namanya, simpanan, harta yang disimpan. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja, ini Kamu tijarah. terdemam, kenapa nendang aku? Oke, bukan ya, bukan zu. Jadi harta simpan, kanzun, kemudian harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang, ini tijarah. Hasil pertanian, misalkan padi, palawija dan sebagainya. Kemudian binatang ternak, contohnya kambing, sapi, onta dan sebagainya. Kerbau jarang ya di Indonesia ya. Barang temuan rikas ya, berupa perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau buci yang nilainya tinggi ya. Nah, temuannya cuma 500 perak ya, nggak usah dizakati itu. Nah, tadi Pak Andi sudah menyampaikan golongan-golongan yang akan menerima zakat sudah diatur dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. At-Taubah nomor 9 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahu 'azim. Sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang membagi, yang menghimpun, panitia itu amil zakat namanya. Yang digunakan hatinya mu'alaf, dulu agamanya non muslim, terus sekarang muslim, baru masuk berarti ya, mu'alaf. Kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya, bagi budak. Kemudian untuk membebaskan orang yang berutang, gorim, punya utang, keberatan untuk makan sampai utang-utang, itu namanya gorim. Untuk jalan Allah fisabilillah termasuk dan ibni sabil, orang yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah SWT, dan Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah ini untuk lebih jelasnya. Nih, kita perinci di sini. Oke, silakan diamati. 8 golongan atau 8 asnaf yang tadi di dalam surah At-Taubah tadi ayat 60 tadi. Fakir yang pertama adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Jadi tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu ya. Kemudian orang miskin, orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau fakir ini benar-benar nggak bisa bekerja. Kalau miskin sudah bekerja tapi tidak cukup. Tuh. Mohon maaf nih, kalau yang dikatakan cukup ini pasti semua tidak akan pernah cukup, merasa cukup gitu ya. Yang dimaksud cukup ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Gitu ya. Untuk makan aja susah itu loh.
Itu yang dimaksud. Kalau masalah cukup mah semua orang pasti kurang. Belum punya rumah, belum punya, nanti semuanya kena zakat. Ya. Kemudian pengurus zakat atau amil. Nah, ini ya, orang yang menjadi panitia menghimpun dan menyalurkan zakat. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Tadi non muslim, kemudian sudah masuk Islam gitu ya. Mu'alaf. Orang berutang karena untuk kebutuhan pokok itu mu'alaf, anggorim, orang berutang. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang dalam agama Allah, ya, dalam saat itu orang yang berjuang dalam agama Allah, berarti dia dapat jatah dari pembagian zakat ini. Hamba sahaya, budak yang harus dimerdekakan, ini budak. Kemudian ibnu sabil, orang yang sedang menuntut ilmu atau dalam perjalanan, dalam suatu perjalanan ibnu sabil pokoknya. Ya, termasuk tadi yang belajar, termasuk yang menuntut ilmu kan dalam perjalanan itu mendapatkan jatah dari amil ini, dari zakat ini, ya. Tapi ini diutamakan yang kehabisan bekal. Kalau memang masih punya bekal banyak, ya tidak harus dikasih, gitu ya. Ini 8 asnaf, dihafalkan ini teman-teman ya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorim, orang yang punya hutang, kemudian fisabilillah, hamba saya, dan ibnu sabil. Baik. Nah, ini hikmah zakat dan sikap kebiasaanku. Aku bisa mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Tadi makanya pelajari 8 asnaf tadi, 8 golongan yang akan mendapat zakat tadi, kemudian sehingga kita bisa mengidentifikasi, oh orang ini berhak mendapat zakat ini, orang ini tidak berhak. Nah, itu. Kalau kita sudah paham dasarnya tadi dalam surah apa? At-Taubah ayat 60. Hikmah zakat adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Ini. Kemudian ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Inilah Islam sangat indah. 4, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Karena kenapa teman-teman? Amil itu tidak tahu persis jumlah harta kita. Sedangkan kita diwajibkan tadi zakat mal ya, mengeluarkan 2,5% dari total harta yang kita simpan atau total perhiasan kita. Kalau kita tidak jujur, tidak mengaku, amil juga nggak tahu. Kita bohong, amil nggak tahu. Nah, tapi Allah Maha tahu. Nah, disinilah kejujuran kita perlukan. Sehingga kalau kita jujur, Allah tahu dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ini ya. Jadi ini mendorong untuk bersikap jujur. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Perlu ditulis atau ditambahkan, kalau harta kekayaan kita pengen kekal kita miliki, maka berilah haknya, yaitu infak, sedekah, dan atau zakat. Kalau sudah nisab ya zakat, ya zakat. Kalau belum nisab zakat ya infak, sedekah. Itu tenang aja. Pasti ya akan menjumpai hikmah dan kenikmatan lagi. Ini Allah yang berjanji, anfik unfik alaik. Kalian infakkan harta kalian kepadaku Allah, maka aku akan mengganti infak itu. Yang kedua, mana kasot sedekatan min malin. Sedekah itu tidak mengurangi jumlah harta kita. Kita sedekah pada orang lain, seolah-olah kita kurang hartanya, berkurang hartanya. Contoh, kita sedekah 100 porsi
atau 100 box makanan. Berarti kan kita mengeluarkan uang untuk membeli 100 box itu. Seolah-olah harta kita berkurang kan? Seolah-olah ini. Tapi nanti Allah akan mengganti yang lain. Kalian mendengar ada surat dokter apa tuh? Dokter apa lupa ya? Dokter Gunawan. Nah, dia sedekah atau beramal memberikan perawatan obat-obatan kepada orang yang kena COVID-19 free, gratis. Kemudian panggillah Deddy Corbuzier, manggil dia sama Deddy Corbuzier, dia dikasih uang 1 koper dan mobil Toyota apa tuh kemarin, Fortuner insya Allah, baru. Walaupun akhirnya Deddy Corbuzier kena COVID kan, ya kita doakan lah semoga orang-orang kayak gitu semuanya, saudara kita yang kena COVID-19, ya Allah segera memberikan kesehatan yang barokah. Amin. Ini dokter tadi mengeluarkan tenaga dan pikirannya, pengabdiannya kepada negara, kepada masyarakat, memberikan obat semuanya. Akhirnya ada salah satu artis tadi dari Corbuzier, jadi antaranya ya, dan banyak yang lain, memberikan sumbangan kepada beliau. Intinya beliau nggak berharap, karena Allah pasti. Makanya teman-teman, dulu bapak saya juga begitu. Pokoknya nasihat begini, pokoknya kalau kita bisa membantu, bantulah orang tuh, dan bantunya jangan setengah-setengah. Kemudian Allah juga telah, Nabi telah menjelaskan bahwa khairun nasi anfa'u, khairun nasi khairukum man aktsarun nasi anfa'uhum. Sebaik-baiknya kalian manusia adalah orang yang lebih banyak kebaikannya kepada manusia lain, dalam arti banyak berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu kita tidak rugi, teman-teman. Kadang kita berbuat baik capek, tapi nanti Allah akan membalas, memberikan kebaikan yang lain. Ini ya, termasuk infak, sedekah, zakat, ini ya. Oke, demikian teman-teman semuanya. Apa ada pertanyaan sebelum Pak Ani tutup? Ya. Kalau tidak, kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, nanti silahkan diulang kembali, dibaca kembali pada bukunya. Kemudian setelah itu nanti ada tugas dari Pak Andi, dan memang video ini akan Pak Andi share juga ya di YouTube. Sebelum kita akhiri dengan kata semoga Allah memberikan banyak berkah pada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.